Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Terah Tanik ya, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang fakta dan mitos ya yang beredar di masyarakat, yaitu tentang penggunaan kompor gas ya. Karena biasanya di masyarakat itu kalau misalkan pakai kompor gas seperti begini. Kalau pokok pakai kompor gas ataupun yang lain pakai seperti begini. Nah, untuk itu, mari kita bahas tentang bagaimana penggunaan kompor gas dengan baik dan benar ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk nge-like dulu ya, di-share ya ke teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang pertama ya teman-teman, yaitu kompor gas ya memerlukan aliran gas untuk memasak ya tentunya, dan membutuhkan tabung gas yang sering kita isi ulang ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai tabung gas yang jarang digunakan ya, lama tidak digunakan. Seharusnya kita ditukar dulu ke warung-warung ya, ditukar diganti sama yang lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa menggunakan tabung gas yang kualitasnya yang bagus ya, yang standar nasional ya. Oke, jadi pastikan kita memiliki sumber gas yang stabil dan selalu mengecek tabung gas dan kompor gasnya ya, selalu diperiksa secara berkala ya, agar selalu kompor gas tersebut selalu siap digunakan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang kedua ya teman-teman. Fakta yang kedua adalah keamanan penggunaan kompor gas ya harus selalu diperhatikan. Misalnya kita memastikan pemasangan regulator ya ke tabung gasnya seperti ini teman-teman. Nah, ini regulator harus ini harus pas. Jadi jangan sampai ada regulator setelah dipasang masih berbunyi jadi bocor gitu ya. Nah, kalau berbunyi bocor seperti itu berarti regulator sudah tidak baik ya, tidak baik untuk digunakan ya. Jadi hindari kebocoran, selalu diperiksa ya. Jangan lupa ataupun misalkan kita mencium bau dari bau gas tersebut ya, kita jangan diam. Harusnya kita respect terhadap bau tersebut, kita langsung periksa di mana yang bocornya. Andai kan regulatornya yang bocor, sebaiknya diganti ataupun bisa diservis ya, ataupun bisa belajar di tutorial ya, seperti di video saya sebelumnya ada tentang bagaimana cara memperbaiki regulator maaf ya, supaya bisa normal kembali dan jos kembali ya. Dan satu lagi, pastikan kita menyimpan kompor gas di dapur ya, yang jauh dari barang-barang ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti halnya kita menyimpan kompor gas di belakangnya ada dus ya. Maksudnya mungkin untuk menghalangi angin ataupun pakai tirai, itu nggak boleh ya. Harus steril dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Oke? Oke teman-teman, kita menuju ke fakta yang ketiga ya. Fakta yang ketiga adalah kompor gas lebih efisien digunakan ya dengan kompor-kompor yang lainnya seperti kompor minyak tanah ya. Sekarang kompor minyak tanah sudah tidak ada ya. Ataupun bukan kompor namanya pakai tungku kayu bakar ya. Aduh, itu ribet banget ya, harus cari kayu bakar dulu ke hutan ataupun kita beli di tukang kayu ya. Ataupun pakai kompor listrik. Sekarang yang lagi viral itu kompor listrik ya. Kemarin tapi nggak jadi ya digunakan karena mungkin ya kurang efisien sih sebenarnya kalau kompor listrik itu. Bagaimana ya, mungkin bisa boros di listriknya ataupun di KWH-nya ataupun kurang pas aja. Penggunaannya tidak lebih banyak ya. Tidak bisa mungkin bakar sate, kompor gas bisa loh, kompor gas ya. Bakar sate, bakar ayam bisa loh pakai kompor gas. Tapi kalau kompor listrik ya nggak tahu lah. Jadi kita belum pernah menggunakan kompor listrik. Yang jelas kompor listrik kurang efisien ya. Dibandingkan kompor gas lebih efisien lagi gitu. Dan satu lagi ya, yang satu lagi, kompor gas itu lebih mudah panas ya. Jadi kalau misalkan kita dinyalakan trek, nah, langsung isi apinya itu langsung brus. Kalau kompornya normal ya, langsung biar kelihatan kita langsung pasang panci ataupun wajan ya, langsung panas, langsung kasih minyak ataupun kasih air, langsung intinya langsung panas lah gitu ya.
Dan kompor gas tersebut ya memberikan kontrol yang lebih baik terhadap suhu lingkungan yang berada di lingkungan tersebut ya, ataupun lingkungan dapur ya yang dekat kompor tersebut. Jadi suhunya tidak terlalu panas, tidak seperti halnya kompor minyak tanah ataupun tungku tungku apa ya namanya, tungku kayu bakar kan panas ya, tidak membuat apa namanya item-item di ruangan gitu. Kalau kompor gas lah mantap pokoknya, lebih efisien ya, mudah memberikan kontrol yang lebih baik ya terhadap suhu-suhu tersebut yang berada di lingkungan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke mitosnya ya. Tadi kita berbicara tentang faktanya ya. Fakta, sekarang kita berbicara tentang mitos. Banyak orang-orang yang berbicara tentang kompor gas membuat ruangan rumah ataupun dapur lebih beracun. Itu hanyalah mitos ya, tetapi faktanya adalah kompor gas yang terpasang dengan baik dan benar ya, dan dalam kondisi baik, maka tidak akan membuat udara menjadi beracun ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke mitos berikutnya ya, yaitu mitos bagaimana ada orang-orang yang menyebutkan apakah benar penggunaan kompor gas bisa menimbulkan bahaya karbon monoksida ya. Itu hanyalah mitos belaka ya. Faktanya, jika kompor gas terpasang dengan baik dan benar ya, dan dalam kondisi baik, risiko bahaya karbon monoksida sangatlah rendah ya. Namun kita tetap perlu memastikan ya, memantau ya tanda-tanda kebocoran gas, dan kita bisa melakukan pemeriksaan dengan rutin ya. Untuk itu di sini ya seperti biasa, di sini ada kompor gas ya dalamannya ya, ini pemantiknya. Ini apa namanya? Kalau terjadi kebocoran biasanya di sini nih karena skupnya kurang kenceng ya. Nah, di sini biasanya diperiksa ya, ataupun biasanya kebanyakan kebocoran kompor gas ini di sini nih, di pemasangan antara selang ke pipa kompor gas tersebut ya. Makanya kita harus selalu rutin memeriksa ya, barangkali aja si selang tersebut ya, pipa tersebut kena gigitan tikus ya, ataupun apalah gitu ya. Kita harus sering memeriksa ya. Ataupun gini, misalkan Bapak Ibu pengen belajar, terutama bapak-bapak ya, pengen belajar memeriksa ataupun memperbaiki kompor gas, tinggal tonton aja di video-video sebelumnya. Saya sudah membuat bagaimana cara memperbaiki kompor gas ya, membersihkan kompor gas, memperbaiki kompor gas ya, di situ ada ya, memperbaiki regulator ada ya, tinggal simak aja ya, kita ada teknik ya di video sebelumnya. Oke teman-teman, itulah fakta dan mitos yang beredar di masyarakat ya tentang penggunaan kompor gas ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi kalian semua, tentunya yang memiliki ataupun yang menggunakan kompor gas ya. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan keamanan dan memastikan kompor gas kalian dalam keadaan kondisi baik ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ke teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.